Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eva Fadilah SHMH selaku dosen keuangan fikih dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan 3 materi yang berhubungan dengan mata kuliah keuangan fikih. Yang pertama, sejarah perkembangan dan pembentukan keuangan fikih. Yang kedua, kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang ketiga, kaidah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan sejarah perkembangan dan pembentukan keuangan fikih. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriyah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, periode zaman Rasulullah SAW. Benih-benih keuangan fikih telah ada sejak zaman risalah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dalam era ini Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menamakan hal tersebut adalah kaidah. Namun, dari pelafazannya ditemukan oleh ulama bahwa Rasul pun mengeluarkan kaidah bahkan dari matan hadis yang beliau ucapkan. Yang kedua, periode zaman sahabat. Para sahabat pun dikenal mempunyai kontribusi nyata dalam pembentukan keuangan fikih. Lagi-lagi sekalipun mereka tidak menamakannya sebagai kaidah fikih dalam berargumen. Namun, ulama dengan ijma'nya sepakat mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat untuk menjadi landasan sumber kaidah. Pada masa sahabat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, karena awal mula munculnya kaidah yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menjadi kaidah fikih juga berawal dari sebuah perkataan. Perkataan sahabat inilah yang kemudian diangkat menjadi keuangan fikih. Yang ketiga, periode zaman tabi'in dan tabi'in. Perkembangan keuangan fikih terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fikih karena pada masa inilah dimulai berdasarkan terhadap ilmu fikih. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada masa pendasaran adalah awal dari kecenderungan fikih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa Khulafa Rasyidin yang menjadikan fikih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi. Dengan masuknya fikih pada wilayah teori, banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqi'iyah, namun lebih dari itu. Di samping itu juga periode ini merupakan awal perubahan fikih dan dari sifatnya yang waqi'iyah menjadi nazariyah. Setelah melewati masa pendasaran, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan mazhab-mazhab yang diantaranya adalah mazhab yang 4. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikut mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari penulis pembukuan hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 Hijriah. Kemudian, Abu Sa'ad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengunjungi Abu Thahir yang mencatat kaidah fikih yang dihafal oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih 100 tahun kemudian datang ulama besar Imam Abu Hasan Al-Kharki yang kemudian menambah kaidah fikih dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah. Keterangan tersebut menerangkan bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ketiga Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicairkan solusinya bertambah beriringan dengan luasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin. Maka para ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian muncullah kaidah-kaidah fikih. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu kaidah al-umuru bil maqasidiha. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya, merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun
perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang diperbolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT? Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Kata al-umuru bil maqasidiyah ini terbentuk dari dua unsur, yakni kata al-umuru dan al-maqasidih. Secara etimologi, al-umuru merupakan bentuk dari kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan al-maqasidiyah artinya maksud dan tujuan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Penjelasan materi selanjutnya yaitu kaidah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Secara etimologis yakni sebuah ilmu yang tidak ada keraguan. Pada asalnya, kata yakni dalam kalimat ini artinya adalah istaqoroh, menetap. Banyak suatu yang dalam pandangan syara yakin yang tidak dapat hilang oleh keraguan. Tetapi menurut akal, hal tersebut boleh jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu manfaat kaidah fikih adalah menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu singkat, sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan. Terdapat 5 kaidah fikih yang utama, diantaranya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Para fuqaha memasukkan berbagai amalan ibadah, muamalah, dan hak-hak sesama ke dalam kaidah ini. Maka barang siapa yang ragu akan sesuatu, maka dikembalikan lagi ke asalnya, yaitu yakin. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam masyarakat Islam atau syariat Islam, dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini mengcover banyak permasalahan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih sebagai sebutan hudud. Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita penyempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebutkan dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam permasalahan toharo dan sholat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.